Halo Mas Bos, berjumpa lagi. Kali ini kita mencoba melirik sedikit tentang sejarah perancang amplifier kelas D. Sopo sing ngeruh, momomo. Penguat kelas D atau penguat switching adalah penguat elektronik di mana perangkat penguat transistor atau biasanya MOSFET beroperasi sebagai saklar elektronik dan bukan sebagai perangkat penguatan linear seperti pada penguat lainnya. Mereka beroperasi dengan cepat beralih bolak-balik antara rel supply yang diumpankan oleh modulator menggunakan lebar pulsa, kerapatan pulsa, atau teknik terkait untuk menyandikan input audio ke rangkaian pulsa. Audio melewati filter low pass sederhana ke dalam pengeras suara. Pulsa frekuensi tinggi diblokir. Karena pasangan transistor keluaran tidak pernah berjalan pada saat yang sama, tidak ada jalur lain untuk aliran arus selain dari filter low pass atau loudspeaker. Itu sedikit tentang sistem kerja kelas D. Bagi yang penasaran bisa belajar langsung ke grup kelas D amplifier yang dimentori oleh Mr. Kartino Surodipo di Facebook. Oke, kita kembali ke sejarah kelas D. Penguat kelas D pertama ditemukan oleh ilmuwan Inggris Alec Reeves pada 1950-an dan pertama kali disebut dengan nama itu pada tahun 1955. Produk komersial pertama adalah modul kit yang disebut X10 yang dirilis oleh Sinclair Radionics pada tahun 1964. Namun, ia memiliki daya output hanya 2,5 watt. Sinclair X20 pada tahun 1966 menghasilkan 20 watt, tetapi mengalami ketidakkonsistenan dan keterbatasan transistor biji tinggi atau bipolar junction transistor berbasis germanium yang tersedia pada saat itu. Akibatnya, amplifier kelas D awal ini tidak praktis dan tidak berhasil. Penguat kelas D yang praktis kemudian diaktifkan oleh pengembangan teknologi MOSFET atau transistor efek medan logam oksida semikonduktor berbasis silikon. Pada tahun 1978, Sony memperkenalkan TA-N88, unit kelas D pertama yang menggunakan MOSFET daya dan jatuh daya mode aktif. Kemudian ada perkembangan pesat dalam teknologi VDMOS atau DMOS vertikal antara tahun 1979 dan ke 1985. Ketersediaan MOSFET berbiaya rendah dan cepat menyebabkan amplifier kelas D menjadi sukses di pertengahan 1980-an. Sirkuit terpadu berbasis penguat kelas D pertama dirilis oleh Tripad pada tahun 1996 dan digunakan secara luas. Dan untuk perkembangan amplifier kelas D, di Indonesia sendiri sudah lebih dari 15 tahun yang silam, pada awalnya banyak kalangan yang tidak tertarik akan kelebihan amplifier ini, dan kisaran tahun 2013 yang silam, terbentuklah grup Facebook sebagai wadah diskusi dan pengembangan. Banyak kalangan yang tidak percaya, bahkan tidak sedikit yang mencemooh dengan kehadiran kelas D, yang hanya bermodalkan MOSFET sepasang, namun berefisiensi tinggi, bahkan melebihi efisiensi topologi amplifier lainnya. Kala itu rekan kami yang bernama Muhammad Haris berinisiatif untuk mengumpulkan para penghobi kelas D dalam satu grup. Beliau mengangkat mentor dan sekaligus pembimbing yaitu orang yang giat dan ulet dalam mengembangkan kelas D di Indonesia. Kartino Surodipo, kami memanggilnya. Untuk biografi beliau, kami tidak banyak tahu karena keterbatasan informasi akan beliau. Namun kepiawaiannya lah yang membuat pecinta kelas D di Indonesia semakin berkembang. Bahkan hasil riset dan jerih payahnya sudah banyak beredar di pasaran lokal, dan tidak sedikit juga para penghobi dari luar negeri yang mau memesannya. Dengan didukung rekan-rekan pecinta amplifier yang sudah banyak berpengalaman, amplifier desain Mr. Kartino semakin berkembang, dan dengan desain dan tata letak yang semakin sempurna, juga yang paling utama hasil audio yang istimewa. Kala itu Mr. Kartino sempat jadi cemoohan dari kalangan fanatik amplifier, itulah yang membuatnya semakin bersemangat untuk menggali dan menyempurnakan karyanya.
Tidak sedikit hasil desain yang beliau tetaskan, bahkan sudah banyak yang produksi untuk diperdagangkan, baik lokal maupun secara online. Walau masih banyak kekurangan, namun untuk amplifier sekelas rakitan, kelas D beliau berani bersanding dengan amplifier pabrikan. Semoga untuk kedepannya amplifier kelas D, desain Master Cartino, bisa diproduksi secara massal, dan dalam bentuk amplifier jadi, tidak hanya berupa kit seperti yang beredar sekarang. Bagi Anda yang penasaran ingin mengenal beliau, atau ingin banyak mengenal kelas D, Anda bisa bergabung ke grup kelas D, Next Generation Amplifier di Facebook. Itulah sekelumit kisah tentang perkembangan amplifier kelas D di Indonesia, versi audio Semproel. Kalau ada kekeliruan, harap diluruskan. Semoga menginspirasi. Terima kasih banyak. Salam amplifier.